Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan harian pada pagi ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya ambilkan dari Matius pasal 15, ayat 21 sampai dengan 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu di dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, tibalah saatnya kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Beri kami hati yang tahu berdiam diri, duduk di kaki-Mu, mendengar sabda-Mu, menangkap keinginan-Mu, sebelum berdiri melangkah dan bertindak. Bapa di surga, beranikanlah dan mampukanlah kami untuk taat kepada firman-Mu. Sekalipun pada saat ini kami melihat ada banyak kesulitan di depan kami, supaya kami bisa melihat Tuhan lebih dalam dengan mata rohani kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang nyata hanya ketika kami mau taat masuk ke dalam firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu lah kami akan mengalami kasih karunia-Mu, mengalami penyertaan-Mu, dan mengalami pemeliharaan-Mu. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang akan menguraikan bagian-bagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan setiap kata kalimat yang disampaikannya, sehingga apapun yang disampaikan bukan hasil pemikiran manusia, tetapi kehendak dan isi hati Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Akan saya bacakan Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu teruskan yang dikasihi Tuhan, menurut Stephen R. Covey, penulis buku 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif, ada 3 jenis manusia bila ditinjau dari segi kemauannya dan tekadnya. Tipe pertama ialah manusia inaktif, yaitu mereka yang selalu memandang dirinya lemah dan tidak mampu melakukan apapun. Mereka tergolong manusia yang pasif, sinis, apatis, selalu memandang dirinya kecil seperti belalang. Contoh orang seperti ini ialah pengintai-pengintai yang diutus Musa ke Kanaan yang memberi laporan negatif. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Orang yang inaktif ialah manusia belalang yang menyerah sebelum berjuang. Kalau olahragawan begitu, dia sudah menyerah sebelum bertanding. Orang seperti ini sama seperti seekor gajah yang dirantai. Otaknya terbelenggu. Sebenarnya dengan kekuatannya, bagi gajah, rantai itu bisa diputuskan. Tapi karena otaknya sudah mengatakan bahwa dia dirantai, maka dia tidak mampu memutuskan rantai, walau sebenarnya bisa. Tipe manusia yang kedua disebut manusia reaktif. Mereka mau bereaksi jika ada aksi. Tipe manusia seperti ini selalu menuntut syarat. Mereka mau melakukan sesuatu dengan syarat tertentu. Saya akan menjadi bahagia seandainya.
cicilan rumah saya sudah lunas. Seandainya saya mempunyai bos yang tidak begitu diktator, saya akan bekerja dengan baik, dan seterusnya. Orang yang reaktif selalu menempatkan masalah di luar sana. Padahal masalah sebenarnya ada di pikiran itu sendiri. Orang seperti itu terdapat dalam Alkitab yang berkata pada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Orang yang reaktif ialah orang yang setengah hati, yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya untuk taat ala kadarnya. Yesus menuntut penyerahan diri 100%. Dan tipe manusia yang ketiga ialah manusia proaktif. Orang yang proaktif selalu mempunyai inisiatif. Ketika orang lain pesimis, dia tetap optimis. Ketika jalan sudah buntu, dia masih menunggu dan mencari celah. Ketika orang sudah menyerah, dia masih punya gairah, masih punya semangat. Ketika orang lain memandang dari segi negatif, dia tetap memandang segalanya dari segi positif. Contoh orang yang proaktif ialah perempuan Kanaan di dalam bacaan kita pagi ini. Latar belakangnya saja sudah menjadi rintangan bagi dia untuk mendekati Yesus. Bagi orang Yahudi, orang Kanaan adalah kafir yang tidak boleh didekati. Tapi ketika dia menderita sebab anak perempuannya kerasukan setan, dia memberanikan diri datang pada Yesus dan memohon, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Permohonan yang sangat tulus ini bukan berjalan dengan mulus. Tantangan demi tantangan dihadapinya. Mula-mula Yesus pura-pura tidak mau tahu dengan permohonan itu. Tambah lagi murid-murid Yesus meminta agar Yesus mengusir perempuan yang mengganggu perjalanan itu karena terus berteriak-teriak. Kendati perempuan itu disepelekan, dia tidak patah semangat. Walau murid-muridnya Yesus melecehkannya, dia tetap tegar. Tantangan yang paling menyakitkan adalah kata-kata Yesus yang sangat tegas menolaknya. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus seolah menolak perempuan itu karena dia bukan orang Israel. Yesus seolah-olah mengatakan bahwa perempuan itu tidak terdaftar dalam agenda pelayanan Yesus. Dapat diterka bahwa tujuan Yesus dengan kata-kata itu adalah untuk mencoba imannya. Apakah dia sanggup meminta, mencari dan mengetok terus-menerus seperti yang diajarkan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ternyata perempuan itu lulus dari ujian-ujian itu. Perempuan itu semakin bersikukuh memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Dia tahu hanya Yesuslah satu-satunya tempat ia meminta tolong. Kendati dia lulus dari ujian-ujian sebelumnya, persoalan belum selesai. Ujian yang paling berat dan paling sulit datang lagi. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bagi orang Yahudi, orang Kanaan adalah orang yang kotor, sama seperti anjing. Yesus melemparkan kata-kata yang sangat pedas untuk menguji iman dan kesungguhan perempuan itu. Yesus berkata bahwa perempuan itu adalah anjing yang tidak layak menerima roti dari Yesus. Menyerahkah perempuan itu? Tersinggungkah dia? Marahkah dia? Merasa terhinakah dia? Merasa dilecehkankah dia? Sama sekali tidak. Perempuan itu menerima keberadaannya. Dia tahu siapa dia. Dia memahami bahwa dia orang najis dan penuh dengan dosa. Karena itulah dia berkata dengan merendah, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Luar biasa iman perempuan itu. Tak tertandingi kesabaran dan ketabahannya. Tapi dialah contoh manusia proaktif yang pantang mundur sebelum berhasil. Setelah ujian demi ujian dilewatinya, maka Yesus menyatakan dia lulus dengan predikat cum laude. Dia berhasil dalam pergulatannya, sama seperti Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan sepanjang malam hingga fajar menyingsing, yang tidak mau melepaskan malaikat Tuhan sebelum mendapat berkatnya. Demikianlah perempuan Kanaan itu. Akhirnya Yesus berkata pada perempuan Kanaan itu, "Hei ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.
Masalahnya terpecahkan, persoalannya teratasi. Kunci kemenangannya hanya satu, yaitu iman. Iman kepada Yesus. Dan Yesus melihat iman perempuan tadi, iman yang luar biasa, yang sanggup memikul beban, tantangan, cemoohan, dan sebagainya. Dalam Alkitab terus kalian ada banyak contoh yang lain, manusia yang proaktif. Salah satunya Yusuf. Kalau kita baca dalam Kejadian 45 ayat 1-28. Dia anak kesayangan dari Yakub. Dia anak dari keluarga yang kaya raya. Tapi karena saudaranya iri hati, kemudian Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Dapat kita bayangkan betapa mudahnya dia memendam rasa permusuhan kepada saudara-saudaranya yang menjualnya. Tetapi ketika saatnya tiba, kesempatan untuk melampiaskan dendam sangat terbuka. Karena Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dia bukan manusia pendendam, tapi manusia yang sanggup melihat perkara-perkara positif di balik perkara-perkara negatif. Dan keluarlah kata-kata yang mulia dari mulut Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah menyakiti hatinya. Dalam Kejadian 50-20, Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Contoh lain orang yang proaktif ialah Kaleb, salah satu pengintai yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan. Ketika 10 orang yang lain berkata tidak mungkin, Kaleb sendiri mampu berkata mungkin. Dia menantang sikap pesimis bangsa itu dengan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini, sebab kita pasti bisa mengalahkannya. Ketika orang lain melihat dirinya seperti belalang, Kaleb melihat Tuhan sebagai pemenang. Ketika orang lain mengandalkan otot dan pikirannya, Kaleb mengandalkan iman dan kuasa Tuhannya. Dan inilah tipe manusia yang proaktif. Untuk dapat menjadi pengikut Yesus yang setia dan berguna, baik bagi gereja maupun masyarakat, kita harus berubah. Kita harus berubah menjadi manusia proaktif. Menjadi proaktif harus percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sehingga kita bisa seperti Paulus yang berkata kepada jemaat di Filipi pasal 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarkanlah renungan pagi ini akan boleh menjadi modal bagi kita untuk menjalani hidup hari ini yang penuh dengan tantangan. Dan kita harus berubah dan mau diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia yang proaktif, manusia yang optimis, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan tugas kita masing-masing. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman itu tertanam di hati kami, agar ketika kami menjalani kehidupan dan pekerjaan tugas kami hari ini, kami menjadi manusia proaktif yang hanya mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu itu akan menuntun jalan hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.